Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamun alal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat religi yang berbahagia dan penyuluh agama yang saya banggakan, di sini saya penyuluh agama Lombok Seminung akan menedukasi atau bagaimana sih caranya mendapatkan buku nikah setelah nikah secara siri. Di sini saya bersama dengan Bapak Romli, perkenalkan Muhammad Romli yang jelasnya lengkap namanya, Ya. karena dia sebagai narasumber yang yang saya butuhkan untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Ya. Oke, Bapak Romli, di sini kita melihat di masyarakat bahwasanya di masyarakat ini banyak yang belum mendapatkan buku nikah nih. Ya, betul. Karena secara tidak langsung dia menikahnya di siri atau di bawah tangan. Ya. Nah, menurut Bapak Romli, apa sih nikah siri atau di bawah tangan itu? Ya, baik. Di sini saya akan menanggapi tentang apa nikah siri atau solusi bagaimana mendapatkan buku nikah setelah terlanjur sudah melaksanakan nikah siri atau nikah di bawah tangan. Sama Pak, bisa didekatkan? Oh ya. Oh ya, biar agak terang. Jadi untuk bagi masyarakat yang sudah terlanjur melaksanakan nikah siri atau nikah di bawah tangan dan ingin mendapatkan buku nikahnya, maka harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agama atau yang disebut dengan sidang isbat. Oh ya, Ya. kalau begitu Pak, karena masyarakat kita ini secara tidak langsung kan seperti di pelosok, di pegunungan gitu ya, dia mungkin akibat transportasi agak sulit dan informasi yang agak susah. Ya. Kenapa sih sebabnya dia orang itu tidak bisa atau masih melakukan nikah siri sehingga tidak mendapatkan buku nikah? Ya, itu kadang kenapa masyarakat ini banyak ya yang masih melaksanakan nikah siri atau nikah di bawah tangan. Ini kadang problemnya ya, problem yang terjadi di masyarakat ini kadang bisa disebabkan oleh apa bahasa kita itu kecelakaan lah begitu ya. Berarti Karena dampaknya sangat sudah ini sudah Pak. terlanjur dari awal, mungkin karena pergaulan dari anak-anak kita, sehingga mereka sudah keterlanjuran, mungkin sudah kecelakaan lah bahasanya ya. Kemudian setelah mereka berusaha untuk melaksanakan nikah secara resmi, ternyata mentok karena harus melakukan dispensasi terlebih dahulu. Kadang masyarakat ini banyak sekali yang malas untuk ngurus dispensasi tersebut ya. Bisa disebabkan oleh jarak, karena jarak mereka tadi kebanyakan memang yang terjadi ini kan di pelosok-pelosok atau di tempat-tempat terpencil, hingga mereka itu malas untuk mengurus ya, karena sudah terlanjur terjadi tadi seperti itu, hingga mereka mengambil kesimpulannya sudahlah nikah siri saja. Nah, itulah banyak yang terjadi seperti itu ya. Tetapi kan ada juga nih Pak, kita lihat di masyarakat kita ini ya, bahwasanya pengen loh saya ini mengurus buku nikah gitu ya, tetapi karena jauh atau bagaimana sih Pak cara atau apa sih bahasanya yang lebih keren gitu dengan anak-anak muda sekarang ini untuk mendapatkan buku nikah itu, apa yang harus dilakukan bagi masyarakat gitu Pak? Ya, itulah tugas kita bersama ya, terutama kita sebagai penyuluh agama, kita harus menyampaikan atau memberi wawasan kepada masyarakat kita
bahwa itu tidak sulit sebenarnya untuk dalam pengurusan buku nikah atau untuk mendapatkan buku nikah itu tidak sulit, ya. Cuman karena keterbatasan pemahaman sehingga mereka itu merasa itu berat atau sulit untuk mengurusnya. Sebenarnya itu sangat mudah sekali, ya. Yang penting punya kemauan mengajukan isbat tersebut, ya. Jadi kadang apa sih yang harus kita siapkan ketika kita mau datang ke pengadilan agama untuk mengajukan isbat, itu kadang masyarakat apa yang harus disiapkan. Nah ini, ya. Tetapi kan sebelum melakukan isbat itu kita secara tidak langsung apa ke mendaftar dulu ke apa laporan dulu ke KUA atau gimana itu Ya, Pak? dalam prosesnya, ini proses Iya. berarti ya, prosesnya dalam Tolong Pak didekatin lagi gitu, kurang dekat. Jadi kita agak bermusuhan ini, itu bahaya tuh Pak. Ini padahal kita edukasi ini Pak ini. ya, mohon Iya. maaf, Pak. Karena untuk mendapatkan solusi atau segala sesuatu yang harus disiapkan. Nah, ini ya. Jadi yang awal itu harus ada keterangan terlebih dahulu, keterangan dari pemerintah desa ataupun dari pekonnya itu harus bisa menjelaskan atau mengeluarkan satu keterangan atau surat keterangan bahwa pasangan tersebut memang benar sudah menikah dan belum tercatat di KUA setempat, begitu. Oh, jadi kalau belum tercatat, begitu kita mendaftarkan bahwa kita belum mendapatkan buku nikah, itu artinya kita harus ke kantor KUA dan mendaftarkan syarat-syarat yang telah diajukan ke apa untuk sidang itu, gitu ya Pak maksudnya. Ya, jadi langkah awal yang harus kita ambil yaitu itu tadi harus mendapatkan keterangan nikahnya dulu, keterangan nikah dari pekon atau desa setempat. Artinya dari aparat desa gitu Ya, dari contohnya dari kepala desa atau lurah gitu ya. Betul. Nah, setelah itu barulah dengan bekal surat keterangan nikah tersebut, barulah kita datang ke KUA meminta surat keterangan bahwa kita ini belum pernah menerima buku nikah. Nah, Tetapi kan Pak tidak, kalau menurut saya itu apa ya, surat keterangan nikah dari aparat desa atau kepala desa lurah itu harus disaksikan atau harus punya saksi atau punya bukti bahwa memang tuh kita sudah menikah siri atau menikah di bawah tangan itu. Harus ada saksi apa gimana itu Pak? ya, jadi untuk mungkin ya kalau dari kelurahan atau dari pekon setempat itu mungkin karena itu masyarakat mereka, ya. Jadi paling tidak ya karena dari kelurahan atau pekon ini kan punya bawahan, ada pemangku ataupun RT atau RW, ya. Itu harus mengetahui masyarakatnya ini sudah benar menikah atau belum, gitu. Jangan hanya mengaku bahwa mereka ini sudah menikah ternyata kumpul kebo. Oh iya gitu iya iya. Jadi kan Oh, iya, iya, kalau oke. di aparatur pemerintah pekon itu kan ada yang ke bawahnya lagi tuh, Iya. ada RW, ada RT. Nah, iya, iya, kemungkinan ya ada dari yang bawah inilah. Nah, Dari- lurah ini tadi tahu, oh bahwa masyarakat saya ini memang benar sudah menikah. Dari cuman tetangga belum. juga gitu ya, Pak. Bisa jadi Oh, seperti itu. Jadi harus ada pernyataan tersendiri yang membuktikan bahwa memang mereka berdua ini sudah menikah secara siri atau secara sah yang dianggap sah secara agama tadi. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita menilik atau melihat fenomena di masyarakat tidak adanya buku nikah karena di nikah siri itu atau di bawah tangan itu tadi. Kalau tidak ada buku nikah, apa sih Pak dampak atau apa ya pengaruh dari masyarakat atau dari keluarga yang itu sendiri itu? Ya. Jadi dampak daripada pernikahan siri ini memang sangat banyak sekali sebenarnya, ya. Karena salah satunya dalam administrasi kependudukan itu yang paling utama. Dalam administrasi kependudukan
itu nanti tidak bisa salah satunya tidak bisa menyatukannya, mempersatukan kakaknya. Dan juga nanti apabila mereka ini punya keturunan, keturunannya ini nanti susah untuk mengurus data di kependudukannya, itu yang Oh, pertama. jadi tidak bisa masuk ke data pemerintah gitu ya, Ya, Pak ya. begitu. Oke, kalau dia tidak masuknya di data pemerintahan, hukum, kita kembali lagi ke agama nih, hukum nikah siri itu hukumnya di Islam gimana itu Pak? Ya memang menikah menurut Islam itu tidak wajib harus ada surat. Oh, Cuman kita ini tinggal di satu tempat yang punya pemimpin. oh iya ya, oh, iya. Sedangkan dalam Quran itu jelas ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita harus salah satunya harus taat juga dengan aturan yang telah dibuat oleh pemimpin kita, pemimpin yang ada di negara kita begitu. Kalau memang aturan dari negara kita itu sendiri bahwa harus lengkap secara data, Oh ya. ya harus jelas secara data, berarti kita sebagai masyarakat harus mengikuti aturan tersebut gitu ya. Itu artinya berdampak juga dengan, ya maaf ini Pak, mungkin ada bantuan atau Oh ada ya, itu mungkin itu berdampak seperti itu Ya, artinya itu kalau sebenarnya tidak itu- ada adanya buku nikah bansos ya bahasanya gitu ya. Ya, itu sebenarnya dampak karena tidak bisanya mengurus data yang konkret Iya. di kependudukan. Itu berdampak kepada itu tadi ya, melebarnya ke sana, tidak bisa dapatnya bantuan. Cuman ya kalau bisa itu kan jangan mengharap bantuan, jangan membiasakan Ya, tangan yang di itu kan, bawah. itu bahasanya karena kurangnya data itulah salah satunya perlu data bahwa kita perlu mengurus data untuk mendapat buku nikah Ya. itu. Gitu. Nah, jadi kalau saya melihat di sini Pak, sidang isbat itu berat apa tidak sih Pak? Karena Sebenarnya, ya, apa? mohon maaf ya. Karena gimana? Masyarakat ini kan sering berpikiran, waduh mau sidang nih, malas gitu kan. Malas lah, ribet katanya. Itu enggak terlalu sulit kan Pak? Ya sebenarnya tidak sulit apabila persyaratan awal ketika kita akan mendaftar itu kan ya itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal, harus adanya surat keterangan dari Pratin atau kelurahan setempat yang menyatakan mereka sudah menikah, yang kemudian dibawa ke KUA meminta surat keterangan bahwa belum pernah menerima buku nikah. Nah inilah persyaratannya yang harus kita bawa ke pengadilan agama ya. Jadi Setelah kita mencukupi persyaratan tersebut, ya mudah-mudahan di pengadilan agama itu nanti akan menerima dan akan memproses sesuai dengan apa yang diajukan gitu. Jadi kesimpulannya kita memang harus membuat buku nikah itu walaupun sudah menikah siri, karena itu berdampak kepada data di pemerintahan. Ya, gitu, betul. Pak. Oke. Ya mungkin bincang-bincang kita kayaknya cukup kayaknya ya, Pak ya, karena kita juga terbatas waktu ya ya banyak lah, karena mungkin bukan hari ini atau sama dengan lagu gitu ya Pak, tidak hari ini mungkin esok hari gitu kan, mudah-mudahan lebih bagus gitu kan, nah gitu kan ya begitu aja Pak ya. Oh ya, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan edukasi mendapatkan buku nikah ini bermanfaat bagi masyarakat dan berjayanya penyuluh dan keseluruhan di rakyat Indonesia. Saya sebagai moderator atau podcast lah ya bahasanya, mohon MC ya, maaf ngomong apabila ada kesalahan kata-kata yang tidak berkenan di masyarakat yang menonton podcast ini. Saya tutupi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi